Tunggu sebentar ya. Nah, 321 gaya berubah terhadap posisi. Sampai situ nanti kelompok 4 akan menjelaskan ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukri Fajrin. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan mengenai dinamika partikel 1 dan 2 dimensi, yaitu dari kelompok 4 yang beranggotakan Salsabila, Syafira Khairunisa, Sonia Afrilia, Sukri Fajrin, dan Tiara Nisa Fauzia. Pertama adalah dinamika. Dinamika merupakan salah satu ilmu fisika yang mempelajari tentang mengenai gerak dan penyebab terjadi dari gerak tersebut. Dalam gerak terdapat yaitu adanya hukum gerak yang ditemukan oleh Newton, yaitu ada 3 hukumnya, hukum dasarnya pada situasi tertentu. Hukum Newton pertama adalah hukum di mana keadaan benda selalu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, yang di mana gaya yang dihasilkan adalah sama dengan 0 dan percepatan yang dihasilkan adalah sama dengan 0. Otomatis dengan percepatan yang dihasilkan adalah 0 dan kecepatan yang dihasilkan adalah sama karena konstan. Soalnya percepatan sama dengan 0 dikarenakan kecepatannya yang konstan. Dan hukum 2 Newton, di mana gaya dilakukan pada suatu benda terjadi gerak yang mengakibatkan perubahan kecepatan benda. Otomatis percepatannya tidak sama dengan 0. Percepatannya dapat didefinisikan sebagai gaya dibagi dengan massa. Otomatis gaya dapat dirumuskan menjadi massa dikali percepatan. Hukum kedua Newton pada partikel dapat didefinisikan dengan momentum. Yang persamaannya adalah gaya sama dengan perubahan momentum perubahan waktu. Dan ketiga adalah hukum 3 Newton, di mana gaya dikerjakan pada benda pertama dan gaya yang dikerjakan oleh benda pertama ke benda kedua itu sama dengan gaya yang dikerjakan oleh benda kedua ke benda pertama, atau disebut dengan gaya aksi dan F reaksi. Persamaannya yaitu gaya aksi sama dengan min F reaksi atau gaya reaksi. Selanjutnya adalah gerak dengan massa yang berubah. Pada hukum fisika klasik, yaitu F sama dengan M kali A, yang dimana massanya itu tidak berubah atau selalu konstan. Dan ada juga kasus yang dimana roket dan ember yang berlubang yang berisi air yang digerakkan akan menyebabkan massa suatu benda tersebut akan berubah. Penyelesaiannya dapat dihitung melalui momentum, dikarenakan tidak dapat menggunakan hukum Newton 2 secara langsung, yang dimana persamaannya adalah F ditambah P perubahan massa per perubahan waktu sama dengan D perubahan momentum per perubahan waktu sama dengan M kali A, yang dimana M kali V itu pada persamaan itu disebut dengan perubahan momentum. Oke, slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah gerak gaya konstan, yang dimana
gaya yang dihasilkan itu selalu konstan atau selalu sama. Pada gerakan gaya yang konstan ini, kita dapat merumuskan arah gerak atau gerakannya melalui rumus GLBB, yang dimana kecepatan fungsi waktu sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan rumus jaraknya, jarak terhadap fungsi waktu, di mana kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu pangkat 2 atau kuadrat dari waktu. Yang dimana tanda tambah dinyatakan sebagai percepatan dan tanda kurang dinyatakan sebagai perlambatan. Gerak oleh gaya yang berubah. Perubahan gaya terjadi pada posisi kecepatan dan waktu, yang dimana persamaannya dapat didefinisikan M kali A F sama dengan F terhadap fungsi R, V, dan T. Dari persamaan di atas yang diekuivalen 3 komponen dengan komponen X dan Y, serta disamakan komponennya, dan dilakukan penyelesaian fungsi dengan komponen R, V, dan T. Yang dimana didapat adalah M kali AX sama dengan Fx fungsi R. M kali AX sama dengan Fx fungsi V. M kali AX sama dengan Fx fungsi T. M kali AY sama dengan My fungsi R. M kali AY sama dengan Fy fungsi V. M kali AY sama dengan Fy fungsi T. M kali AZ sama dengan Fz fungsi R. M kali AZ sama dengan Fz fungsi V. M kali AZ sama dengan Fz fungsi T. Yang dimana X, Y, Z, dan T itu merupakan komponen arah, dan R sama dengan jarak, komponen jarak, V komponen waktu, V komponen kecepatan, dan T komponen waktu. Perubahan gaya terhadap posisi. Pada perubahan gaya terhadap posisi dapat dijabarkan menjadi F sama dengan turunan 2 dari X per turunan 2 dari X, dan atau turunan dari V per T. Lalu dapat diintegralkan menjadi X batas bawah X min dan batas atasnya Fx sama dengan setengah MP 1 pangkat 2 dikurang setengah MP 0 pangkat 2. Yang dimana V0 itu adalah kecepatan awal dan V1 adalah kecepatan pada suatu titik. Setelah menyelesaikan integrasi gaya terhadap posisi dan menghasilkan persamaan kerja dan usaha, persamaan usaha dapat dirumuskan persamaan potensial usaha partikel dalam Fx. Yang dimana persamaan usahanya adalah Px dikurang Px0 sama dengan X batas bawahnya X0 dan batas atasnya X. F fungsi X dx. Dalam hukum Newton kedua dengan gaya fungsi posisi, Fx dapat dirumuskan menjadi setengah mv kuadrat ditambah Px sama dengan setengah mv 0 pangkat 2 ditambah Px0 sama dengan konstan sama dengan energi. Pada energi potensial, bila dipilih posisi tertentu, kita dapat mendefinisikan fungsi dari suatu energi potensial, yang dimana F terhadap fungsi X dikurang F terhadap fungsi Xs
sama dengan batas bawah dari min xs, integral dari fx dan f fungsi x dx dengan batas bawahnya adalah min xs dan batas atasnya adalah x. Dijumlahkan dalam bentuk energi dengan totalnya dengan f, energi totalnya dengan fx terhadap fungsi xs, persamaan energi menjadi V terhadap fungsi x dikurang V terhadap fungsi xs ditambah fx f V terhadap fungsi xs dikurang V terhadap fungsi x0 sama dengan setengah mv kuadrat dikurang setengah mv0 kuadrat. Dapat ditinjau dari persamaan energinya, setengah mv kuadrat ditambah V terhadap fungsi x setengah sama dengan setengah mv0 kuadrat ditambah V terhadap x0 sama dengan konstan atau sama dengan konstan dan sama dengan energi. Atau juga dapat dijabarkan setengah mv kuadrat ditambah Vx sama dengan E. Baik, yaitu presentasi dari kelompok saya. Jika ada pertanyaan, ya, jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih. Baik, Bu. Oke, untuk sesi setelah ini, kritik, saran, tanggapan, pertanyaan jadi gabung saja. Kita munculkan 2 nanti ya. 2 pertanyaan atau ada yang mau memberikan tambahan, dipersilahkan. Ya, Ibu kembalikan lagi ke moderator. Nah, jadi cukup 2 orang saja, habis itu kita lanjut ke materi berikutnya. Nampaknya enggak ada ya, Syukri. Cuman Ibu mau meralat, coba di layar ini ya, yang energi potensial, V dengan fungsi X dikurang dengan V dengan fungsi XS. XS itu tanda integralnya bukan dari negatif XS. Ya, tapi tanda negatifnya itu yang sebelum integral. Ya, batas bawahnya XS, batas akhirnya X, terus tandanya negatif di depan integral. Jadi perbaikan untuk kita semua ya. Jadi sebelumnya juga coba di back PPT-nya. Kayaknya dari slide berapa gitu Ibu sudah lihat. Ini juga ya. Jadi fx itu batas awalnya x0 ya. Itu kita tulis x0, batas akhirnya x. Sebelumnya coba kita lihat. Nah, ini nggak ada masalah. Oke, coba di stop share dulu. Stop share. Kira-kira bisa nggak ya, Ibu? Oh, harus coba pindahkan host-nya ke Ibu Safira. Baik, Bu. Oke.